Hai anak-anak, khususnya anak kelas 1. Nah, tadi kita kan sudah mempelajari nih tentang tempo. Apa itu tempo? Miss ingatkan lagi sekali. Cepat atau lambatnya suatu ketukan pada lagu ya. Nah, setelah itu kita sudah belajar menyanyi juga dan bagaimana cara kita mengapresiasi apa yang sudah dilakukan orang lain, yaitu dengan cara memberikan pujian. Jadi kita sudah juga belajar tentang ungkapan pujian tadi. Nah, selanjutnya materi kita yaitu tentang menentukan simbol dan bunyi sila kedua Pancasila. Kita baca dulu ya. Garuda Pancasila adalah lambang negara kita. Diingat ya, Garuda Pancasila adalah lambang negara kita. Negara kita yaitu Indonesia. Ya, jadi Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia. Nah, di sini kita lihat kembali dulu sebelum kita lihat gambar burung garudanya. Bunyi sila-sila Pancasila. Ayo, siapa yang masih ingat 5 sila Pancasila? Kita ingat kembali ya. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi lambangnya sila pertama itu adalah bintang. Ingat ya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya yaitu rantai. Yang ketiga, sila ketiga bunyinya Persatuan Indonesia. Lambangnya pohon beringin. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dilambangkan dengan kepala banteng. Dan yang kelima, sila terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambangnya yaitu padi dan kapas. Nah, sekarang kita akan membahas tentang burung garudanya. Pada dada Garuda Pancasila terdapat perisai yang memuat simbol sila-sila Pancasila. Ini ya. Terdapat simbol sila-sila Pancasila. Ini ada simbol-simbolnya. Simbol sila pertama bintang, sila kedua rantai, sila ketiga pohon beringin, sila keempat ada kepala banteng, dan sila kelima ada padi dan kapas. Jadi dalam dada burung Garuda Pancasila itu ada perisai yang memuat simbol sila-sila Pancasila. Nah, kita ingat kembali bunyi sila kedua Pancasila itu apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Masih ingat nggak kalian simbolnya tadi? Ya, simbolnya adalah rantai. Ini ya, seperti gambar ini. Nih, rantai. Nah, tahu nggak anak-anak, kalau sikap kita saling menyayangi dan berbagi itu merupakan pengamalan sila kedua Pancasila loh. Jadi kalau anak-anak yang suka berbagi atau tidak saling ejek dan hidup rukun dengan temannya atau dengan saudaranya atau saling menyayangi, itu adalah atau mencerminkan sikap sila kedua. Jadi itu diingat baik-baik ya. Sikap yang mencerminkan pengamalan sila kedua Pancasila adalah sikap saling menyayangi dan berbagi. Nah, di sini kita sama-sama berlatih dan mengingat kembali bunyi sila Pancasila sesuai simbolnya. Kalau di sini sudah terdapat simbol-simbolnya, jadi anak-anak tinggal menulis bunyi silanya saja. Misalnya nih bintang. Bintang itu bunyi silanya yang mana ya? Sila pertama, 2, 3, 4 atau kelima? Ya, bintang adalah simbol sila pertama, berarti dia bunyi sila pertama. Apa bunyi sila pertama? Ketuhanan yang Maha Esa. Jadi anak tinggal tulis di sini. Ketuhanan yang Maha Esa. Begitu juga yang nomor 2, 3 sampai yang 5 ya.
diperhatikan simbolnya baik-baik. Nah, kita sekarang memasuki pembelajaran kedua, yaitu tentang menggunakan ungkapan pujian. Sebelumnya kita kan sudah ya tadi belajar tentang ungkapan pujian itu seperti apa sih, Miss? Kita sudah belajar bagaimana caranya memuji orang juga. Nah, di sini ungkapan pujian itu berisi kata-kata misalnya bagus, hebat, pintar, dan masih banyak lainnya ya. Nah, saat bercakap-cakap dengan teman, kalian pasti pernah menggunakan kata-kata pujian. Jadi perhatikan coba ungkapan pujian di samping. Nah, di sini ada dua cowok ya. Pintar sekali kamu, dia bilang gitu. Terus yang ini yang dapat piala ini jawab, terima kasih, itu karena aku rajin belajar. Nah, di sini kita lihat, anggap saja ini namanya bagus ya. Ya, ini namanya Tony misalnya. Nah, bagus memberikan pujian kepada si Tony karena mungkin Tony ini menang. Dia memberikan pujiannya seperti apa? Ya, pintar sekali kamu, Tony, gitu misalnya. Nah, Tony merespon tanggapannya dengan terima kasih, itu karena aku rajin belajar. Itu salah satu contoh juga kalimat pujian dengan menggunakan kata pintar ya. Nah, di sini coba anak-anak berlatih menulis ungkapan pujian yang tepat sesuai gambar. Yang gambar pertama, ini dia menggambar mobil, bagus gambarnya. Jadi apa kalimat pujian yang tepat untuk diungkapkan? Anak-anak boleh menggunakan nama orang bebas, namanya anak-anak sendiri boleh. Jadi terserah ungkapan pujiannya seperti apa ya. Yang pasti harus sesuai dengan gambarnya. Begitu juga yang di bawahnya. Ini anggap saja ibu sama anaknya. Anak-anak boleh memberikan nama juga masing-masing. Jadi latihan untuk bagaimana cara memberikan pujian kepada orang lain ya. Baik anak-anak, itu dia materi kita hari ini. Mengingat kembali tentang menggunakan ungkapan pujian dan juga kita mengingat kembali tentang simbol dan sila Pancasila, khususnya sila kedua ya. Apa tadi sila kedua bunyinya? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Dilambangkan dengan apa lambangnya sila kedua? Ya, rantai. Baik, Miss Kira sekian untuk pembelajaran hari ini. Kiranya anak-anak dapat mengerti ya. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah.